Salam warga Taniling TV. Nah, saat ini kita berada di dalam greenhouse berarti Pak? Dalam greenhouse. Dalam greenhouse Paprika. Kita bersama Pak Iwan, petani paprika ini masuknya Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan, Desa Wonosari, Kecamatan Tutur. Kecamatan Tutur. Bisa diberikan informasi kepada kami dan warga Taniling mengenai usahanya Bapak ini sudah berapa lama, kemudian luasnya berapa begitu? Kalau usaha paprika ini kurang lebih 14 tahunan ya. Iya, 14 tahunan, jadi dengan populasi tanaman sekitar 4.500 tanaman. Itu pun cara tanamnya enggak serentak, jadi ada 2 green kan ini, jadi bertahap tanamnya. Gitu. Kalau 2 greenhouse jadi berapa tahap, Pak? Dua tahap? 2 tahap, ya. Ya. Sebetulnya 1 ya enggak masalah, tapi kan waktu pasar sepi kan kita jaga-jaga di pasar sepi itu kan ya. Ada bulan-bulan tertentu yang pasarnya memang agak sepi. Oh. Alasan memilih paprika itu apa sih? Dulu kan udah pernah tani apel, ya. Tapi ya gitu-gitu dok ya, enggak bisa maksimal. Terus udah ternak sapi juga, sapi perah. Wah, ternak sapi perah. Wah. Tapi ya mungkin jodohnya memang di tanaman paprika ini kan, karena tidak butuh lahan yang luas. Iya. Tapi kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya gitu. Iya. Greenhouse ini luasnya berapa ini, Pak? Ini sekitar 450. 450 ya. Oh ya. Yang sebelah? Yang sebelah 400. 400. Ya. Berarti ada lagi? Enggak, cuma 2 aja. Cuma 2 greenhouse ya. Oh, 2. Jadi totalnya 850 ya? 850. 850. Wah, kalau 850 ini menghitungnya gimana, Pak? Tanamannya atau lubangnya atau bagaimana? Tanamannya. Jumlah tanaman. Jumlah tanaman. Kalau satu greenhouse berapa tanaman? Ini 2.400 untuk yang ini. 2.400 tanaman. Wah. Berarti kalau sama itu 5.000 berarti. 4.500. Yang atas yang 2000. Oh, yang atas 2.000. Pak Iwan, ini kan kami masih awam tentang budidaya paprika. Nah, kita mulai dari tanaman paprika itu, ketika mulai dari awal tanam sampai ke panen itu butuh berapa lama sih begitu? Dari siklusnya? waktu tanam ya? Ya, dari mulai kita tanam itu 90 hari kita bisa petik hijau. 90 hari dari masa tanam itu bisa petik hijau. Ya. Untuk kita panen merah 120 hari. 120 hari. Nah, bisa. kalau selama maksimal umur tanaman itu berapa? Kalau perawatannya tepat, bagus, kita bisa ngontrol hama bisa 1 tahun. Bisa 1 tahun. Berarti itu bisa dipanen, satu pohon bisa dapat berapa itu? Satu pohon bisa 3 kilo sampai 4 kilo. Oh, 3 kilo per pohonnya ya. Per pohonnya? Iya. 1 tahun itu? 1 tahun. Wah, iya. Kalau untuk siklus panennya ini kan banyak sekali. Dipanennya seperti apa sih? Saya kadang seminggu 2 kali panen. 2 kali panen. Jadi 2 greenhouse seminggu 2 kali dipanen? Seminggu 2 kali panen. Kalau per panen dapat berapa, Pak? Paling 3 kintal. Paling 3 kintal? 3 kintal. Waduh, 3 kintal itu per kilonya berapa? Untuk yang hijau untuk harga sekarang 16.000. 16.000. Untuk yang merah 35.000. Nah, kalau panen itu biasanya yang hijau atau yang merah? Atau campur? Saya kadang kebanyakan hijau ya. Kebanyakan hijau. Karena kalau kita panen hijau jadi kalau kita petik buah yang bawah, jadi yang atas bunga itu langsung jadi. Oh. Beda dengan yang merah. Kalau ada yang merah, atasnya biasanya buahnya cuma sedikit. Untuk media tanam ini. Media tanamnya ini kan saya pikir ini tanah tadi kan, ternyata bukan, ini media tanamnya. Pakai arang sekam kita. Oh, pakai arang sekam. Ya, murni arang sekam. Jadi cuma arang sekam iya, aja? Arang sekam. Tapi sebelum tanam kita jadi kita jenui sama pakai abemik ya. Oh, pakai abemik. Pakai abemik dengan kita jenuhkan dengan abemik selama 24 jam sebelum kita tanam. Oh iya. Saya pikir, jadi ini full arang sekam, pupuknya abemik. Abemik.
Kemudian ini kan sistem tanamnya ada selang-selang ini drip berarti ya? Iya, drip. Berarti ini drip sistem berarti? Iya, sistem drip. Sistem drip. Ya. Nah kalau sistem drip ini kebutuhan untuk air gitu pernah menghitung Pak? Kita jadi ini kan udah masuk satu-satu ke lubang tanaman. Ya. Jadi kita ambil satu pas di tengah-tengah kita kasih gelas ukur. Ya. Jadi untuk mewakili. Untuk mewakili berapa yang kita siram gitu. Ya. Jadi di situ siramnya 250 mili untuk pagi hari. Terus semakin panas kita naikkan. Paling enggak sampai 300 sampai 400 nanti pas terik. Oh. Nah kalau sehari berarti penyiraman berapa kali? Kalau musim kemarau sampai 5 kali siram. Sehari itu? Ya sehari. Kalau Mulai jam 7 pagi. Mulai jam 7 pagi. Jam 9, jam 11. Terus jam 1 terakhir jam 4 lah. Oh iya. Wah jadi memang harus ada penyiraman ya berarti yang terus-menerus. Hama sama kendala yang dihadapi kalau untuk budidaya paprika itu apa saja sih? Begitu. Hama sebetulnya enggak banyak, tapi yang paling merugikan itu cuma trip aja ya. Cuma trip? Iya, itu bisa gagalkan hasil panen ya. Jadi kalau kena trip itu biasanya kan tunas-tunas yang ini muda-muda ini kan bisa ini bisa ngeluntung ya. Iya, ngeluntung ya, menggulung terus di situ itu yang susah kita kendalikan. Jadi hasil panen bisa merosot karena kalau udah menggulung secara otomatis kan tunas enggak bisa naik lagi gitu. Jadi kita harus monitoring ya. Iya, monitoring hama itu paling enggak ya tiap pagi saya monitoring itu. Wah, jadi kapan waktu semprot terus pestisida apa yang tepat kita gunakan. Gitu. Nah, tadi Pak Iwan kan sempat sampaikan kalau terlambat penanganan itu bisa parah itu ya, bisa diceritakan gejala-gejalanya Pak itu. Ya itu karena trip itu dalam 3 hari mungkin bertelur lagi. Iya. Satu bisa jadi 20 trip lebih. Iya. Satu trip itu kalau misalkan udah ada 2 trip kan jadi 50. Iya. Dalam berapa hari kan netes lagi, semakin banyak. Dalam 1 hari, telat 1 hari bisa gawat itu. Bisa gawat ya. Wah. Jadi memang monitoring controllingnya harus. Terus setelah kita semprot, besoknya harus kita cek lagi masih ada apa enggak. Wah. Kalau masih enggak, belum mati, mungkin berapa hari lagi harus kita ulangi lagi. Wah. Ini berarti jenis tanaman yang memang butuh intensif. Intensif terus rawan terhadap hama ya. Iya. Khususnya itu tadi tripis. Nah, padahal ini sudah kita ngomong sudah pakai paranet ya. Iya, insect net. Insect net segini keliling itu. Itu wah, tapi trip itu tetap masuk. Kan di luar kan juga tanaman lain kan ada inangnya juga kan ya mungkin ya. Oh iya. Nah, jadi inangnya di luar masuk ke dalam. Masuk ke dalam, gitu kan. Tapi kalau ini hama yang lain, Pak? Hama yang lain mungkin lalat buah sama tikus ya. Oh, lalat buah sama tikus. Tikus. Wah, ini tikus doyan. Tikus doyan. Wah, berat ini. Wah, iya. Kalau lalat buah kan dengan insect net sudah cukup ya. Iya. Pak Iwan, ini kita selanjutnya ngomong tentang ngobrol tentang greenhouse. Ya. Ketika greenhouse ini kan ini dengan luas 450 ya. Ya. 450 ini kan konstruksinya ini bambu. Bambu ya. Ini kebutuhan biaya dulu waktu buat berapa ini, Pak? Kalau ini udah 4 tahun yang lalu ya. Iya. Ya kalau greenhouse-nya aja ya 30 sampai 40-an cukup ya. Iya. Terus yang mahal kan instalasi untuk penyiramannya, dripnya ini kan ya. Dripnya ini. Dripnya, Kalau sama drip sama lain-lain mungkin ya sama ya hampir 50-an dah. Hampir 50-an. 50 juta ya. Iya. Nah, kalau perawatannya Pak Iwan, kalau untuk perawatan dari greenhouse sendiri ini, biar untuk menjamin kualitas dari tanamannya itu apa saja sih? Plastik yang ada di atas atap ini harus sering kita cuci ya. Dalam satu musim, paling enggak itu minim dua kali cuci. Dicuci, jadi kita panjat ke atas pakai lapel yang ada itu pegangannya itu jadi tenaga naik di situ. Wah, jadi kita dipel ya? Iya. Dampaknya kalau nggak dipel kenapa Pak?
bunganya banyak yang rontok, nggak jadi buah. Oh, bunganya jadi rontok? Rontok. Karena intensitas cahayanya kurang. Nyuci paranet itu waktu kita mau masukkan tanaman yang baru. Jadi tepi-tepinya semua keliling ini kita semprot sama air, sama tekanan tinggi, pakai itu apa? Cucian motor, iya, power sprayer itu loh ya, pakai itu. Jadi supaya apa, jamur-jamur yang ada di insect net itu tadi rontok. Kan kalau apa, banyak jamur kan sinar nggak bisa nembus juga kan ya. Iya. Jadi cahayanya kurang. Kalau untuk yang itu mungkin cuma setahun sekali kita cuci, tapi yang untuk atap ya minim dalam satu musim itu 2 kali. Kemudian Pak Iwan, kalau pasarnya selama ini, pasar dari Paprika ini sendiri, kalau dari Pak Iwan selama ini kemana saja? Saya ke Batu, ya, ke Lawang, tapi itu sama bakul ya, pengepul. Ya. Tapi pengepul sendiri dikirim ke luar Jawa kan ya. Kadang waktu Bandung kosong ya dikirim ke Bandung, waktu Bali kurang ya dikirim ke Bali gitu. Jadi saya enggak langsung kirim, jadi saya ke pengepul. Jadi kalau Pak Iwan lebih konsentrasi ke penanam, budidaya. Nah, Pak Iwan, satu lagi tadi yang belum itu untuk syarat budidaya. Nah, syarat budidaya paprika di sini kan dingin. Ya, ini Tutur ini kan salah satu lereng, ini kan kita di lereng Bromo. Lereng Bromo ya. Kebetulan di sini ketinggiannya 950. Oh, 950. Terus dengan kelembapan antara 80 sampai 90 ya. 90%. Terus suhu pas malam itu 17 derajat. Untuk siang maksimal 40. Itu di dalam greenhouse ya. Kalau di luar ya sekitar 30-an ya. 30. Karena di luar sama di dalam itu beda. Karena apa ya, sirkulasinya kan di dalam kan memang kurang. Jadi kan harus dijaga. Jadi itu jadi panas. Iya, baik. Oh ya, kalau boleh sedikit tahu Pak Iwan, ini kalau untuk pupuk ini pakainya apa saja sih? Saya pupuknya cuma pakai AB Mix aja, enggak ada yang lain. Oh, cuma AB Mix aja. Ada tambahan untuk pupuk daun. Pupuk daun itu waktu kita aplikasi penyemprotan kita tambahkan, bisa kita pakai Gandasil. Itu kadang Super K. Cuma itu tok, yang lain hampir enggak ada. Ada bungi itu kalau ada jamur. Tapi mungkin dalam sebulan itu mungkin ada 2 kali bungi yang kita masukkan. Selain itu enggak. Jadi kan untuk menekan biaya juga kan ya. Karena kalau nggak ada kendala kayak serangan, kita enggak, kita aplikasi memang. Jadi sesuai dengan gejala yang muncul. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas waktu dan informasinya serta pengetahuannya. Sama-sama. Ya, semoga usahanya jadi tambah sukses. Amin. Ya, jadi nanti tambah greenhouse lagi ya, 3 atau 4 lagi. Amin. Jadi buat warga Taniling semuanya, ini informasi yang sangat menarik. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di komentar atau juga nanti kontak langsung ke Pak Iwan. Nomor telepon kita sertakan di deskripsi, jadi nanti bisa kontak langsung. Untuk kebutuhan bibit dan yang lainnya nanti bisa juga Pak Insya Allah menyediakan. Insya Allah. Ya, jadi untuk konsultasi tentang budidaya paprika, kebutuhan bibit langsung saja kontak. Jadi nanti yang tertarik dengan analisa usahanya, kemudian punya tempat yang sesuai, bisa kontak langsung. Ya, demikian obrolan kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.